Oke. Hai Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast. Masih bareng Iksan, Kiki dan Ellen. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. bro apaan? Ngobrol apaan, Lun? Ngobrol masa lalu. Enggak lah. Gue kan gak punya masalah. Jangan ngobrol masa lalu ya Len ya. Gak penting juga, gak ada yang mau dengerin kan. Kemarin ibunya Kiki, kemarin ibunya Kiki kayaknya Kiki lagi sibuk banget. Orang tuanya datang ke sini. Kayaknya mau lamaran gitu. Oh iya sih bang. Kita doain ya. Yang- Amin. Yang nemuin calonnya langsung gak sih? Iya. Tapi emang lagi zaman kayak gitu kok Ki. Pacaran sama siapa, nikah sama siapa gitu. Gitu. Gosok terus ya fitnahnya ya. Tapi amit-amit jangan ding. Kenapa? Iya gue kan nanti takut juga. Jadi kenapa pacaran sama orang tua siapa. lu kesini, lu ajak kemana? Ya nggak kemana-mana sih, karena itu kan pengen nengokin anak semata wayang set gitu. Jadi ya emang cuman mau nengokin gue terus langsung balik lagi kerja. Gitu. Oh jadi cuman semenit di sini. Banyak waktu banget. Cuman besoknya langsung pergi lagi, langsung balik. Gitu. Iya. Kenapa Sehat Mo? tapi ya. Oh, sehat. Enggak. Kemarin kan kita tag kayaknya ribet banget dia. Iya. Oh yang tiba-tiba keluar itu ya? Iya, tahu off frame gitu. Tapi orang tua lu di sini belum ngapain gitu, nyicip-nyicip kopi gitu? Belum sempet lah. Belum Ah, sempet sayang ya? banget. Ah, sayang banget, padahal di sini kopinya enak-enak ya. Mantap, iya dong. Wis, berasa pecinta kopi banget gak nih gue? Iya, lu deh, Len. Lu kalau minum kopi sehari berapa kali, Len? Ya Allah bang, enggak gue bukan dulu suka kopi banget sebelum beberapa penyakit menyerang ya kan. Udah tua ya Bun. Iya bang, gue lambungnya tuh parah banget. Iya. Iya Kenapa ya? sama insom sih gue yang sekarang bener-bener kalau habis minum kopi tuh nggak tidur gitu, harus minum obat tidur dulu sampai tidur. Gitu. Jadi lu sempet kayak gitu lu sama kopi lu? Iya, karena kalau dulu tuh lo kalau ketemu gue yang dulu baru lo tanya lo minum kopi berapa kali sehari gitu. Nah, masih masuk. Kalau sekarang udah jarang. Tapi gue tetap minum kopi karena kopi Lampung kan mantap. Mantap. Tapi kalau ngomongin soal kopi ini udah sebelah kita bintang tamu kali ini. Siapa sih namanya? Perkenalkan diri, silakan. Halo semuanya, aku Santria, barista di lebih tepatnya Elf Coffee Roastery kalau sekarang. Oh. Barista. Gua langsung ini. Emang pas bener gue lagi ngantuk nih dibawain barista. Thank you banget nih buat Ellen. Jadi siapa yang mau nanya duluan deh? Ya lu dong. Oh ya udah kita gambreng aja gimana. Ayo. Dari Iya, tadi dari awal rebutan. opening kita rebutan siapa yang mau duluan. Kayak enak. Semangat banget ini Kayak bocah pada gitu ya, dorong-dorongan kita. Jadi siapa namanya tadi gue lupa. Pas Santria. Santria, aku namanya Santria, boleh dipanggil Tia, baik yang manggil juga Santri. Enak Lulusan pondok ya? juga sih. Tapi ngomong Santria kenapa kok sejak kapan kenal kopi? Sejak lama, kalau aku tuh kan emang orang Lampung ya, aku orang Lampung asli dan emang kita tuh di Lampung emang terkenalnya dengan kopi dan keluargaku juga emang suka ngopi. Tapi kita ya ngopi aja gitu. Terus kan aku coba waktu masih awal kuliah itu coba ambil part time. Karena kan kalau kerja part time tuh banyaknya di coffee shop atau Iya. di resto gitu. Dan coba challenge diri sendiri, ya udah deh ambil job ini gitu. Semakin aku ngambil job ini ternyata aku semakin kenal kopi itu lebih dalam lagi, dan di situ kayak titik gimana wah kayaknya kopi passion gue nih gitu. Ngerasa kayak gitu karena aku sangat senang banget sama kopi. Tapi kalau sejak kapan ditanya sejak kapan aku minum kopi, ya emang udah ada yang lama minum kopi terus. Di rumah itu pasti pagi minum kopi bareng-bareng sama keluarga. Buset. Berarti karena intinya kenal kopi karena kebuntuan. Dia jadi kebuntuan. kenal kopi. Ya, makanya dia nyari kerja part time. Tapi itu tahun berapa sih kak waktu part time itu tadi? Itu 2019 sih. Dari Oh, baru ya? Ya, udah akhir-akhir kuliah kan. Oke. Aku masih coba karena sebenarnya kalau akhir kuliah itu udah gak ada kelas gitu. Dan itu langsung jadi barista gitu Kak. Jadi barista, jadi kalau misalnya di Lampung itu sangat sulit sekali nyari barista cewek. Macam kelas muslim sekarang banyak, cuman barista itu kan bukan cuma bisa buat kopi doang, ada perangkat pekerjaan yang kalian harus paham tentang mesin, tentang kopi processing, dan nggak semua orang paham tentang itu. Dan sangat sulit sekali nyari orang yang seperti. Jadi ketika aku punya kemauan seperti itu dan aku adalah perempuan,
dan termasuk kalau dibilang industri yang banyak cowok-cowoknya tuh termasuk sih, cuman walaupun sekarang udah nggak tahu gitu. Nah jadi pas aku masuk itu ya oke, kita butuhnya perempuan, ya udah aku bisa paham sedikit tentang kopi, ya udah langsung masuk barista. Kenapa kok milih part time barista gitu? Kenapa nggak nguli? Astaga. Enggak gitu. Lebih ke gitu lo sih kayaknya, kalau Bang. nguli kan ya. Lo part time-nya nguli ya, Bang? Mungkin ini berkaitan dengan peruntungan kali ya. Jadi kan kita kalau misalkan masukin aja dulu, dapetnya di situ. Dan akhirnya cemplung lah barista sekalian ya. Nah, Oh. Dan memang dari awal juga udah tahu gitu kopi gitu. Emang kopi yang enak gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih, kalau menurut aku tuh kopi yang enak itu kopi yang sesuai selera. Karena pada dasarnya setiap selera kita tuh beda-beda. Jadi kalau misalkan benar kopi sekali. buat customer selalu bilang, kok kopinya rasanya agak pahit ya, nggak bisa kelumit proses dari kopi itu. Gitu. Tapi kopi yang aku buat itu adalah kopi yang aku suka. Jadi aku nggak mungkin nge-serving kopi yang nggak aku suka, gitu. Nggak mungkin aku. Nah, karakter kopi yang aku suka itu lebih soft, thin body, itu bahasa barista lah ya. Nggak ngerti gue juga. Soft. Jadi ketika salah kakak, Dia taunya bahasa nguli. dan kakak bilang, gue kurang suka nih kopi ini. Ya, itu bukan yang nggak enak. Bagi aku tuh sesuai selera kita masing-masing, dan masalah selera nggak ada yang salah. Selera setiap orang tuh nggak ada yang salah. Iya, karena punya pilihan masing-masing gitu ya, Kak ya. Tapi kalau menurut aku kopi yang enak ya dia kopi yang punya tasting notes yang jelas. Kemudian kalau aku suka tuh kopi yang arabica pastinya dengan robusta. Kemudian karena ini berkaitan dengan kandungan kafein. Nanti aku jelasin juga kenapa Ellen tadi kalau minum kopi suka sakit lambung, sakit perut dan sakit kepala. Itu aku jelasin. Kenapa tuh? Kayaknya emang Ellen yang jompo gitu. Jangan gitu dong. Tapi Kak, kalau misalnya untuk memproduksi sebuah kopi atau untuk menyiapkan kopi itu sendiri, itu tuh berpengaruh nggak sih mood dari, kan biasanya nih banyak yang bilang gitu kan, kalau perempuan nih moodnya gampang berubah, apalagi kalau lagi PMS nih bete nanti kopinya jadi begini jadi begitu. Kalau dari Kak Sandra sendiri gimana sih? Kalau berkaitan dengan mood, bagi aku tuh nggak cuma industri kopi doang, industri hospitality doang ya. Harus dimana perempuan harus menjaga moodnya, karena mood itu yang aku rasain adalah salah satu pertimbangan kenapa company mau mengangkut perempuan atau laki-laki. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak pernah ngerasa mood aku tuh berpengaruh sama saudara aku. Karena meskipun minum kopi itu adalah tentang feel, tapi itu juga ada hitung-hitungannya. Jadi kalau aku nggak pernah ini karena moodnya lagi gitu, enggak. Mungkin aku salah hitung aja. Aku tuh nggak pernah, meskipun aku lagi moodnya down gitu ya, atau lagi dalam kondisi perempuan ya, PMS gitu. Tetap sama customer kita harus profesional. Profesional ya, benar. Ke hospitality. Tapi Kak, itu kan mulainya dari 2019 gitu ya. Nah, itu pertama kali Kakak tuh belajarnya gitu, itu tuh dari mana sih? Belajar sendiri gini. Setiap orang pasti nanya kayak gitu ya. Apalagi sekarang tuh banyak barista muda. Ya, gue barista muda bukan berarti gue tua ya. Adik-adik aku di luar sana yang aku pengen belajar tapi nggak tahu bagaimana. Industri kopi itu adalah industri yang sangat lama. Kita punya rentang yang sangat panjang. Terus di industri kopi itu ada namanya SCA, Specialty Coffee Association. Itu tuh ibaratnya kayak FIFA-nya kalau bola. Ada yang menaungi dan mereka yang membuat aturan seperti ini. Ada kejuaraan championship tiap tahunnya, juara dunia, dan ada peneliti kopinya seperti ini. Sudah ada penelitian, banyak sekali penelitian tentang seduhan ini, roastingan ini gitu. Nah, kita itu yang baru masuk nih, buat teman-teman di luar sana juga baru masuk, kita tuh cuma mengikuti jejaknya saja. Kalau mau belajar lebih lanjut, gak ada mentor ya baca buku. Kalau misalnya kurang tahu, kurang paham ya nonton di YouTube. Itu tuh kayak, kita tuh sekarang informasi jelas banget gitu. Iya, aksesnya terbuka ya. Aja yang nggak mau belajar. Nah, kalau aku sih belajarnya tuh, aku baca buku, aku beli buku, aku tanya. Aku yang suka nongkrong juga kan, dari coffee shop lain, aku tanya sama baristanya, gimana ya, kok aku kalau bisa buat kopi seperti ini, ya apa ya, kemauan untuk belajar lah dijaga. Tapi ada lisensinya nggak sih Kak kalau untuk barista gitu? Ada sertifikat, ada setiap industri itu pasti menjadi sertifikat, certified barista gitu. Cuman yang paling certified itu biasanya SCA-nya. Dan itu sangat mahal. Ya, hobi barista itu emang sangat lumayan mahal. Iya, perlu perlengkapan segala macam ya. Tapi tadi dulu jelasin kalau lu sukanya Arabica ya. Ya. Kenapa? Kan padahal di Lampung tuh robusta banget nggak sih? Bener nggak?
Jadi Kenapa? itu berkaitan juga dengan kandungan kafein dan karakter kopinya. Kalau aku bilang tadi kan karakter kopi yang aku suka tuh lebih soft, lebih tim body itu body. Jadi itu Bukan lo banget ya bang, Tin Body. itu rasa buah. Aku lebih suka. Makanya Arabica ya. Dan lu jadi spesialis Arabica nih? Ya enggak juga. Enggak juga? Seduh. Oh, semua jadi gitu. Kopi aku seduh. Enggak, Arabica, Robusta, Liberica, Exosa kan semua. Oh, banyak ya? Banyak. Ada berapa jenis sih? Umumnya sih yang terkenal tuh 2 varietas. Cuman Liberica sama Exosa itu ada versi lain itu Liberica sama Exosa, tapi itu tidak produksi di dunia tidak terlalu banyak karena itu kan berkaitan dengan rasa dan metode tanamnya. Banyak ya? Banyak. Gua kira tahu tuh apa Liberica ada ya? Itu apa tuh? Coba Liberica itu kopi yang dia penanamannya lebih rendah dibandingin Robusta. Jadi kalau Arabica itu cenderung kopi yang paling mahal dijualnya. Jadi kalau misalnya kita minum kopi, kok kopinya mahal banget ya kan pada itu cuma gitu. doang. Beda sama ini apa dong? Itu tuh biji kopinya yang mahal. Jadi penanaman Arabica itu butuh ketinggian yang lebih tinggi dibanding Arabica sekitar 1.500 ke atas di atas permukaan laut ya. Kemudian dia perawatannya harus lebih ekstra dan dia tidak apa ya? Dia tuh rentan hama gitu. Kalau Robusta enggak, perawatannya lebih mudah. Nah, kalau Robusta di bawah dan kalau Liberica itu lebih di bawahnya lagi bisa karena dia tuh permukaan laut tuh bisa ini aku baca tadi dan Liberica tuh bahkan bisa ditanam di rumah. Oh, bisa dan ya. Rasanya lebih pas, lebih bold tuh gitu tau. Lebih bitter gitu. Dibandingkan yang Robusta. Ngerti gini gua. Ngerti. Tapi lu suka gak sih kalau minum? Enggak, udah gua kagak seneng gua kopi. Masa sih? Iya. Lu tadi kenapa nitip gua kopi? Gue kecuali kalau kopi yang udah di blend sama Susu gitu itu gue rasa masih bisa gue minum sih, tapi kalau kopi full kopi gitu gue belum bisa kayaknya. Entah kenapa gue pernah nyoba langsung pusing, sakit perut karena yang memang mana? nggak biasa Varian sih. apa? Nggak tahu tuh, yang tahu di meja gue atau ada kopi gue buat aja iseng, ternyata nggak enak. Tadi ngatain. Entah kayaknya expired apa gimana gue kagak ngerti. Tadi ngatain lambungnya. Karena gue emang nggak susah. biasa. Lebih susah lo berarti lah. Karena gue nggak biasa. Iya, berarti lebih Mungkin kalau yang agak mahal mungkin oke. Tapi Ya, nggak karena gua pernah nggak sih biasa. seumur hidup ya kan? Gak pernah ngopi bener. Nggak pernah ngopi mahal. Karena nggak ada duit. Apa sih yang membuat kopi ini bisa mahal? Prosesnya, jadi kopi itu punya proses yang sangat Panjang. dari Lama berarti ngantrinya ya. sebenarnya tugas barista. Teman-teman di luar sana yang juga tugas barista adalah ketika customer kita atau teman-teman di luar sana yang cuma pengen minum kopi dan nggak tahu proses kopi itu tugas kita kenalin. Jadi bahwa dalam segelas kopi itu punya proses yang sangat panjang dan sekali ada kesalahan dalam proses itu mempengaruhi rasa kopi yang akan kita teguh dan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tergantung lama proses ya? Iya. Jadi kalau makin lama makin oke? Enggak, bukan lama. Enggak ya? Prosesnya semakin bagus ya tuh semakin kopi itu punya grade. Semakin Kopi itu kan punya grade yang bagus. Makanya specialty kopi gitu. Bener, karena kalau semakin nggak salah ya terjaga kayak itu semakin bagus. bagian hulu tuh persentasenya untuk rasa kopi tuh bakalan makin Lebih tinggi banyak gitu ya. dibandingkan dengan aku tuh barista cuma bisa mengeluarkan 10% dari rasa kopi. Oh. Yang roaster, farmers, quality control dan Luar biasa. Iya, kalau mau langsung kopi makan aja kali ya bijinya. 100% nggak? Jadi secangkir kopi itu mengandung sejumlah rangkaian tim yang berperan, wis. Dan Kata-kata gue bang. gue kira lu tadi mengandung rangkaian kata. Enggak lah, Bang. Enggak ya? Kayak gitulah. Oh, itu jadi memang fungsi barista itu hanya 10% saja ya? untuk mengeluarkan rasanya. Untuk mengeluarkan Jadi, rasanya. salah kalau misalnya kita minum kopi, ini kok kayaknya enak ya gitu. Nah, ada omongan gitu. Aku nggak pernah nganggep kopi kamar aku nggak enak tuh nggak boleh. Oh, kopi kayaknya kurang selera aku ya. Ini baristanya nggak bisa buat kopi gitu. Padahal bukan masalah baristanya nggak bisa buat kopi, cuma kadang ada masalah ketika di roastingnya, ketika metode petik merahnya, atau ketika quality controlnya, atau filtering dan yang lain. Nah, setiap barista tuh harus punya kemampuan untuk memahami setiap proses itu. Ini seperti apa sih? Ini harus seperti apa sih? Bayangin kalau misalnya barista tidak bisa mengetahui proses itu dan tidak bisa memaksimalkan rasa yang itu. Jadi
Iya. Meskipun kita cuma dikit, tapi kan itu ngaruhnya ke banyak hal. Sia-sia semuanya yang di belakang. Tombak. Jadi bukan kadang bukan karena barista yang nggak bisa buat kopi, cuma emang ya barista cuma seorang doang, tapi kan di belakangnya banyak orang gitu. Dan banyak orang itu yang perlu komunikasi yang saling berkesinambungan. Tuh Bang, lu kalau misalkan ngopi jangan apa? Nyalain barista. Bukan, Karena jangan barista ngeluh. ujung tombak. Bukan, jangan ngeluh harganya tuh mahal karena itu prosesnya emang panjang banget. Iya, karena gue kayak jarang juga sih ngopi. Jadi fungsi lumayan cukup perannya vital juga ya. Jadi 10% ujung tombaknya. Gue kira ujung tombak di Els Coffee satpamnya, karena dia berada di ujung. Bukan. Nggak masuk ya. Dia juga ujung tombak jaga Keamanan. Oh. jaga keamanan. Tapi gue tadi search stalking Instagramnya siapa? Kasantri, ya Allah. Santri, gue tuhnya Santri, Kasantri. Iya, Santri ini. Kasantri, Kavia. Lu lihat nggak postingan IG dia yang terbaru? Yang mana tuh? Kalau di bio-nya itu Grand Champion Barista Lampung 2020, bener? Iya, terakhir kali. Terakhir kali ini bisa dilihat nih. Ada beberapa foto yang kita bisa lihat. Emang kapan itu? Wow. Yang ini waktu Kapan sih ada ini tuh? 2019. Oh 2019 ya? Ini waktu Brewers Championship. Heeh. Salah satu kopi yang di Lampung ada yang 2019. Oh berarti memang sering ikut-ikut Sering. kontestan gitu, kontes. Menang terus kayaknya ya? Alhamdulillah. Menang terus. Ya meskipun Berarti jago bener nih. Iya Kak gitu. Kalau ini lagi proses apa nih? Ini lagi seduh cuman sadunya sampai pada. Oh. Pakai teknik apa itu, Kak? Pour over ini 360. Ya teman-teman. Oh 360 itu yang biar muter 30 itu ya, yang jadi baristanya harus ikut muter. Ya kalau di lomba ini kan kita aku sambil jelasin ke Oh jadi cara penjuriannya itu bukan hanya itu juga, tapi kita menjelaskan juga. Presentasinya juga ya Presentasi. berarti. jurinya itu sebagai customer kita. Oh. Jurinya nggak akan ngomong, dia cuma kalau customer nilainya mungkin dirasa ya rasanya. Kalau mereka nggak akan ngomong, tapi di lembar kertas itu lah gitu, penilaian hidup dan mati tentang kopi yang aku buat. Gitu. Ini 2019. Ini 2019. Itu 2 bulan aku ikut barista. Oh baru 2 bulan dan coba untuk ini. Iya. Dan jadi juara berapa kemarin? Juara berapa? Ini lombanya Selampung. Juara ketiga. Tapi yang menang juara ketiga dari Palembang. Oh wow. begitu. Wakilin Jadi aku Lampung juara ya. tiganya dari Lampung ya aku doang gitu ya. Tapi peserta yang perempuan ini ada nggak sih Kak selain kakak gitu? Ada waktu lomba yang ini 2 orang. Aku sama ada Mbak. Wow, berarti yang laki-laki pada kalah dong. Berarti berhasil mengalahkan Para banyak laki-laki. ya. Nah, itu ini dia nih. perempuan Ini yang di juara antara 2 nih kayaknya. Iya. Satu juara 2 ini udah juara 3. Ini yang 2020 nih. Ini 2019. Oh ini 2019. Oh yang Kalau juara ajang 3. itu tahunan apa gimana sih, Kak? Enggak, sebenarnya setiap kalau misalnya udah masuk kita masuk dunia kopi bukan macam itu pasti kita tuh pasti biasanya kadang ngadain lomba. Oh ini kita ada lomba atau misalnya dari dinas pariwisata juga ada lomba untuk barista. Cuma umumnya lomba-lomba di sini kan biasanya battle itu cuma masalah rasa gitu. Gue berantem woi sini lo. Ya, lomba gitu. kamu lawan kamu. Maju lo gitu dong. gitu ya. Kuli banget sih. Maju lo. Ambil muter-muterin ini, woi, muter-muterin ini. Nah, Selalu lah Bang. terus lomba yang aku ikutin itu yang 2019 itu waktu itu salah satu publisher di Lampung yang dimana juga beliau yang sudah trader jadi itu yang menilai rasa kopi undang sejumlah teman-temannya aku mau ngadain acara di Lampung lomba nyeduh kopi tapi pakai sistem WBRC jadi World Brewers Championship kan aku bilang setiap tahunnya SCA itu yang aku bilang FIFA-nya kopi itu ngadain lomba terus kan ada aturannya jadi bukan cuma buat kopi doang tapi sejumlah kayak profesionalism kemudian customer service kita kita semuanya dinilai jadi ketepatan kita manajemennya kayak aku bilang aku bukan cuma dulu tapi aku bilang pasti customer itu gimana. Wow. Nah waktu itu pertama kali di Lampung diadain lomba nyeduh tapi pakai sistem WBRC itu karena waktu itu yang punya function juga ada food trader dan dia mengundang sedikit teman-temannya dan teman-teman food trader itu juga adalah orang-orang yang menilai juara-juara dunia kita. Jadi kita punya dari dia yang saya jelasin itu. Mereka yang menilai. Gitu. Jadi lebih ke filter. Oh berarti ada juara dunianya juga ya? Wah udah kayak sepak bola ya? Iya benar. Jadi barista itu sebenarnya kayak sepak bola. Kalau kita dapat menang, itu harga kita makin tinggi. Kita dilempar ke shop lain. Benar kayak pertukaran.
bener-bener kayak Wow. apa yang saya dan Wow. makin Wow. aku Baru misalnya tahu aku ya. abis kejuaraan dan aku juara itu tuh gimana kayak rate harga kita tuh langsung naik. Tapi Kak, gimana sih caranya bertahan di industri yang kebanyakan tuh kan laki-laki ya, dan kakak kan perempuan sendiri gitu, gimana sih Kak Santri sendiri ini untuk bertahan? Sebenarnya itu tuh udah banyak sih tantangannya. Cuman aku tuh orangnya suka men-challenge diri sendiri. Oh. Dan aku tuh orangnya tidak suka kalau bahasa aku tuh mengenderisasi pekerjaan. Pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki itu tuh aku nggak suka itu. Maksudnya aku nggak terlalu suka ya untuk apa gitu. Kalau setiap laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk berbicara di depan publik dan karir. Berkarya gitu ya, benar. Nah, karena kebetulan ini emang industrinya makin banyak laki-laki aja gitu. Karena laki-laki mungkin lebih paham pekerjaan secara teknis ini gitu. Perempuan tidak, padahal perempuan itu sangat dibutuhkan di industri ini. Industri yang aku geluti saat ini. Aku tuh nyari buat staff perempuan tuh susah banget. Aku sekarang masih nyari itu buat kerja atau buat partner aku gitu segala macem. Dan itu susah banget. Padahal itu penting, maksudnya Kenapa lo ketawa Ki? Gue kan jadi ikutan ketawa. Kata Kiki, aha, gue mau daftar gitu ya lo? Lo mau bilang kayak gitu ya? Iya. Lo kayaknya ditolak Jadi Ki. kalau ada cuci-cuci piring, Iya, bisa sih Kiki cuci piring. tapi emang kalian masih muda harus mencoba untuk men-challenge diri sendiri sih. Kalau gue mah kagak mau, Karena lo udah tua. udah capek. Kayaknya Kata Vincent- hidup gue aja udah cukup tantangan sih. Jadi udah Kata cukup. Vincent gini, perasaan gue ikut challenge sana sini ya gini-gini aja dah gitu bang. Jadi lo kayak, udah gue udah tua gitu, males. Udah cukup, gue Tapi ya, pengen hidup tenang. kan kalau misalkan Kak Santri emang nggak menganggap itu seperti itu gitu Kak, tapi kalau misalkan untuk dari masyarakatnya sendiri gitu Kak, itu masih ada pandangan kayak misalnya nih kompetisi gitu, ini dikhususkan untuk cowok, pernah nemuin yang kayak gitu nggak sih Kak? no. Kalau di kopi itu udah, maksudnya meskipun masih banyak yang cowok, karena mungkin cowok lebih suka kopi ya. Tapi sekarang nggak juga sih. Nggak juga. Kopi ya. Maksudnya, tapi juara-juara dunia, maksudnya yang menjadi patokan kita semua untuk para barista itu tuh juara dunia 2019 sama 2018 itu cewek. Si Juara si dunia. Wow. Dia yang juara 2019 dari Korea Selatan di New York. 2020 nggak ada covid. Gitu. Itu cewek semua. Karena sebenarnya kenapa sih cewek nggak mau masukin industri seperti ini, padahal untuk teknikal rasa lidah tuh lebih jago cewek sebenarnya. Oh. Iya. Iya, Kalau jadi. pelet lidahnya ya, maksudnya Iya. cepat mengenali rasa, makanya masakan cewek tuh lebih enak dan lain-lain tuh lebih cewek. Tapi kalau di luar negeri sendiri tuh ini nggak sih kayak gitu juga nggak sih, barista kebanyakan lebih banyak cowok gitu, apa enggak ya? Berarti memang persepsi masyarakat di kita aja kali ya? Soalnya gue tuh pernah tuh ya ngikutin salah satu kegiatan gitu di kampus dulu tuh 2017 sampai 18. Nah, waktu coffee break itu kan ada teh sama kopi. Nah, yang ngambil kopi nih cowok semua bang, tapi waktu itu kopi belum seberapa hype kayak sekarang ya. Terus gue tuh ngambil kopi kan, lah mbak teh aja mbak, kata penelitiannya kayak gitu. Lah kenapa kok cewek minum kopi? Lah apa yang salah dari cewek minum kopi? Gue dari kecil tuh minum kopi Iya, gitu nanti kan. hitam lu. Dulu gue masih inget tuh mitos-mitos begitu. Ya Allah, Lu pernah nggak gitu sama orang tua? gue gak pernah. Aku juga dibilangin Ih, gue gak pernah. Aneh banget. Padahal ya udah itu ya. Aneh banget ya. Oh, jadi cepet ada itu loh ya digituin ya. Iya. Jangan minum kopi gitu ya. Ngapain sih Yang cewek teh minum aja kopi gitu kan. gitu, teh aja gitu kan, lebih ke minuman cewek gitu. Aneh banget ada yang ngomong kayak gitu sampean. Stigma masyarakat. Iya benar. Cuman kan itu kan tujuannya aku ada di sini kasih tahu bahwa itu bukan cuma minuman kopi gitu. Harusnya setiap barista perempuan itu punya apa ya? Punya pegangan seperti itu, bahwa ya udah kita stop stigma itu, kita stop aja di mereka, kita yang jangan. Terus kita adalah memperbaiki pemikiran mereka dan bahwa barista itu bukan pekerjaan yang dianggap sebelah mata, bahwa itu pekerjaan profesional juga yang butuh teknik, yang butuh sekolah lagi kitanya, butuh sertifikasi lagi. Iya kita ada sekolahnya juga gitu. Butuh kuliah lagi untuk ngambil ini hanya untuk doing customer service, memberikan kopi yang terbaik. Benar. Tapi berarti itu tuh sikap stigma juga aja ya, termasuknya bukan cuma sekadar gimana caranya lo bikin kopi enak, tapi gimana caranya lo mempresentasikan itu terhadap customer gitu. Wow. Nah, kita lihat lagi nih foto-fotonya nih, ada lagi nih. Kak Santria, yang mana nih? Yang mana Lagi nih yang bakal kerja. pilih? Nah, ini kapan nih? Oh, ini kemarin nih. Yang kondisi rata Kapan ini? Tanggalnya Desember ya? Nggak Baru dong ya? kelihatan.
Oh ini yang juara kemarin ya? Ini juara 3. Ini setelah Lampung ya? Iya, ini untuk pertama kalinya Lampung mengadakan barista championship. Selama ini cuma brewer apa-apa. Emang bedanya apa? Beda, sangat beda sekali. Jadi kalau misalnya kita kan ngadain lomba itu patokannya yang diadain sama World Coffee Event ya. Jadi World Coffee Event itu selalu ngadain lomba itu ada cabang-cabangnya banyak. Ada yang baru World, ada yang latte art, ada yang cafe fair. Nah, semua itu cuma cabang dan titik utama lombanya itu barista championship. Kalau brewing ya dia cuma brewing doang, buat kopi yang pakai Cuman yang di gambar-gambar gitu ya? Kalau itu latte art. Oh, latte art ya. Doang. Kalau cafe fair dia cuma doang. Kalau barista itu semuanya yang dinilai. Karena kamu membawa seperangkat alat sholat. Dibayar tunai ya kan? Jadi kamu benar-benar mempresentasikan pekerjaan itu seperti apa gitu. Dan itu untuk pertama kalinya Lampung ngadain yang kemarin. Tadi siapa tuh penyelenggaranya? Itu Dinas Pariwisata. Ada lagi nggak Mas Berarti ini fotonya? barista andalan Lampung ya berarti Lihat Cassandra lagi ini nih, ya. Kita stalkingin dulu IG-nya dari Cassandra. Oh, ini aku. Ini apa nih? Ini cewek-cewek di mana nih? Ini di Elf Coffee. Oh, teman-teman nih? Barista semua? Wow. Itu memang tampilannya harus kayak pramugari gini ya? Sebenarnya ya itu Oh, gitu. SOP-nya sih ya, SOP aku cuma SOP aku cuma ya menurut aku ya emang kayak gini jadi. Oh, biar rambut nggak jatuh ya? Bentar, sekali. Kalau Aku coba pakai sangat- ini dong, Aku pakai. sangat risih dan dia suka sekali ketika barista masuk ke bar area kantor mereka di mana mereka harus doing customer service atau membuat minuman dan rambut mereka tuh gini-gini atau kayak mereka kita kan nggak tahu ya rambut dia habis dari mana sedangkan kita kadang nggak kenal sama orang tuh aku sangat kayak aduh risih banget dan sangat takut sebenarnya kita tuh ibaratnya kayak chef aja kita harus ngikat Iya, ada pakai rambut nih. ininya itu karena kita sangat menjaga kebersihan Oh, itu tuh emang tadi SOP-nya Karena- seperti itu ya. dan emang harusnya seperti itu. Dan Karena itu barista- tadi, coba liatin lagi Mas. Tadi ada 3, itu 2 temennya barista semua juga. Iya, barista di Al's Coffee House. Oh, berarti ada berapa aku di cewek yang di itu janjian anak buah bukan? Bukan. Teman juga. Ini yang di house. Ini yang diajarin gitu bukan? Iya, gitu. Oh, senior. Iya senior. Grand Juara Champion. 3. Juara Grand 3. Champion. Barista Selampung. Oh, ya jadi kan? ini Alas Coffee memang banyak untuk cewek-cewek kayaknya. Mencoba Kebetulan untuk lagi banyak cewek juga. Kan Al's Coffee bukan cuma satu cabang, kita ada banyak cabang. dan mereka untuk apa melibatkan cewek lah yang sebagai barista. Tapi gue ngelihatnya kayak Kartini sama adik-adiknya 2 itu loh yang di film keren ya. enggak. Keren, ih keren bang. Lo tau gak sih Kartini? Wis, yang Oh, di yang filmnya Dian itu loh Sastro, yang Dian Sastro. mendongkrak wis. Dian Sastro. Iya, yang bertiga sama adiknya itu. Lu berharap ada di situ? Enggak bang, nggak cocok juga gua. Oke, terus jadi tadi gue tadi penasaran sama yang namanya selera. Emang selera orang itu beda-bedanya maksudnya dilihat dari mananya sih gitu. Gue ya, kalau dari gue ya, gue minum kopi itu ya semua kopi yang ada di seluruh yang pernah gue rasain itu ya sama aja gitu. Kayak gini, misalnya tadi kakak bilang, gue tuh nggak terlalu suka kopi yang langsung seduh, langsung pahit. Gue tuh sukanya kopi ada campuran susu. Oke, itu kan preferensi rasa dia suka campuran susu, misalnya kopi susu lah. Kalau misalnya aku kasih kopi yang espresso atau americano gitu, pasti dia mulutnya aku nggak suka, ini nggak enak. Pahit banget soalnya ini Banget, saring nggak nih. enak. Tapi kan bukan berarti itu kopinya nggak enak loh, cuma dia Karena bukan gue ya. Balik lagi. Semua kopi tuh enak Kalau di lidah yang tepat, wis. Gitu Gimana ya. caranya mau mencoba gue mau jadi copiers nih. Kopiers apa sih? Katanya apa sih? kopi lover. Kopi lover. Coffeers, tukang fotokopi maksudnya coffeers. Kopi licious gitu apa siapa gitu. Gimana caranya? Pertama kali tuh yang harus kita coba. Kata Kak Sandra, ini pertanyaannya gimana sih? Yang penting coba aja semua kopi dan temuin aja kopi yang paling disuka. Oh gitu. Oh mungkin gue belum ketemu kali ya kopi yang Bener. gua suka ya. Gue jadi Tapi keinget. Gua mesin fotokopi. Enggak, soalnya kalau misalkan aku tuh kayak kan emang sukanya kopi susu Ini kenapa gitu. jadi ini sih? Nah. Apa fasilitator masing-masing? Gue sukanya gini, gue sukanya gini. Enggak kan memang seperti itu. Kalau gue gini kak, Kita enggak. mewakili para tribuners. Kita mewakili tribuners gimana? Bener, enggak maksudnya kalau misalkan kan ya, misalkan kayak gini, pribadi tuh emang sukanya kopi susu gitu. Nah tapi tuh kan kalau misalkan kita ke kedai gitu kan banyak banget tuh varian-variannya gitu. Nah itu gimana sih caranya bisa tahu yang
oh ini kayaknya enak, ini enggak gitu kan. Karena kalau misalkan mau nanya sama baristanya kan agak sungkan nggak sih? Iya nggak sih? Kayak Kak ini tuh Iya. gimana sih gitu. Oh iya, terus Kadang kan ganggu takut ya juga ya. terus lu tadi di juri itu lu jelasin apa sih? Yang lu jelasin? Oh, kayaknya aku juga pengen Ya sama Ah, aja, ya. sama aja kan, sama aja. Oh, kalau juri itu yang pas tadi ngejelasin itu ngejelasin jenis kopi yang aku suka. Hmm. Itu bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Oh, pakai bahasa Inggris. Ya, karena kan Jangan bahasa Inggris di sini gua kali. Kasian. Bahasa Indonesianya aja. Langsung dimarahin, jangan bahasa Inggris di sini. Gua nggak ngerti. Ya Allah. aku hari ini mau nyeduin aku ini aku ngomong aku ini jelasin si kopi aku hari ini mau nyeduin kopi. Kalau tidak salah aku kopi green tea. Kopi green tea ini diproses dengan cara seperti ini dari Oh, mulai kopi seperti ini. Oh, jadi filosofi kopi ya? Ya, roasternya seperti karena aku mengenalkan orang harus tahu ini kopi di roasting sama siapa, ini prosesnya seperti apa, pasca panennya seperti apa. Tapi bukan cuma ngejelasin ya, oh di roastingnya di develop segini bukan cuma seperti itu doang. Aku harus ngejelasin kenapa di roasting seperti itu, karena dia karena akan menghasilkan rasa ini. Ketika kamu proses pakai suhu seperti ini, dia akan menghasilkan rasa seperti ini. Akhirnya tasting note-nya keluar seperti ini. Itu yang harusnya customer pahami gitu. Iya. Setiap customer harus pahami. Jadi dia tahu oh gue ini Minum kopi. apa? Iya, bener tuh. Dalam tubuh gue ini kopi yang sangat sehat sekali gitu. Nah, itu makanya lu harus nanya, "Ini, Mbak, kopi apa nih?" Kayak gitu. Tapi keberatan nggak sih kalau barista tuh ditanya-tanya sama customer No, gitu? kalau nggak tahu kalau misalnya, tapi kalau sangat senang sekali ketika aku ditanya dan dieksplor karena aku tuh ketika juga kalau misalnya nggak tahu ya aku bakal belajar lebih banyak. Kalau misalnya aku tahu ya aku akan malah aku ajak diskusi dan aku sangat suka. Pantes ya Ki juara ya. Karena nggak semua barista kayak gitu. Kadang ada yang cuek juga loh. Misalnya ditanyain, Kak ini Nggak kopi ngerti. apa gitu kan. Ngerti gua kerja di sini doang gitu ya. Iya, menurut aku setiap orang yang mengambil profesi ini sebagai barista harus memahami barista harus punya kemampuan negosiasi dan berbicara di depan customer dengan sangat pedenya dan saling tukar pikiran dan open minded. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi barista tapi tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu, menurut aku find another company deh gitu. Maksudnya find another job deh gitu. Find another job gitu. Karena ini hospitality ya kayak. Hospitality industry dan untuk jadi barista apa yang paling penting you must be hospitable. Kata Kiki. Nanti dulu lo buat kopi enak nanti lo hospitable lo bisa ngobrol. Bisa mengenalkan nih. Memang jadi fungsinya promo juga sih. Jadi promo, jadi barista itu bukan cuman menyuguhkan kopi, tapi dia mengenalkan kopi. benar. Lebih tepatnya mengenalkan kopi ya. Nggak bikin Gitu. apa ya customer tuh segan gitu loh untuk bertanya. Gitu. Oke, buat Mbak Santri, karena kita harus uji coba nih. Beneran gak nih barista? Jangan tadi cuma kaca-kaca doang. Bener nggak nih juara 3 gitu kan? Biasanya kan orang tuh mau pura-pura barista. Kayaknya sih gitu. lo sih bang. Gua nggak Bukan ya? ngerti gua. Tapi iya mungkin ya. Sekarang Ya, ada ya yang kayak banyak pura-pura tuh, barista. pura-pura Karena barista barista kan gitu. keren gitu ya. Gitu. Nah, ini di depan ini udah ada ini nih. Apa Kayaknya nih? gue pernah deh pura-pura Gua kagak barista. ngerti. Beneran lo. Enggak, waktu itu kan lagi liputan terus gue ngeliatin Iya, baristanya gitu kan. Terus Terus lo ya udah. pernah megang alatnya. Kayak Mbak tadi ya, kayak enggak. Mbak Santri nih Kan ya. gue foto Kayak doang. Santri Ya nih. kan gue foto doang, gue gak bilang, wih gue barista nih cuy gitu kan. Enggak, captionnya kayak gitu Itu kan. tetap aja fotonya pura-pura barista. Nah makanya nih buat Mbak Santri datang ke sini harus kita uji nih. Kampret. Kita uji coba nih beneran gak nih janjian fotonya pura-pura juga. Enggak dong. Coba Mbak, ini di depan ini ada apa nih? Ini salah satu alat seduh paling sederhana yang teman-teman juga bisa pakai di rumah kalau misalnya nggak mau datang ke coffee shop karena rame suara kopi dan ribet ya buat aja di rumah tapi pengen seruannya kayak barista enak gitu. Ada alat-alatnya. Coba gimana? Alatnya. Coba gimana cara bikin nih? Ini Bisa French dipraktekin press. kagak? Boleh. Ini French press. Jadi metodenya perendaman. Jadi kalau buat kopi manual brewing itu kan ada manual brewing ada espresso base. Espresso itu kayak mesin yang Yang gede banget gitu yang mahal ya intinya ya. Yang biasa kita temukan di coffee shop ini manualnya juga ini yang French press. French press ini metode immersion atau perendaman. Sekitar butuh waktunya agak panjang karena dia direndam kemudian ditekan untuk saya praktekin jauh. Ya langsung praktekin aja. Oh jadi gini nih bikin kopi nih. Ini apanya nih? Ini bijinya nih. Ini bin kopi. Ini kopinya. Aku bawa Aceh Gayo. Sama Lampung ini. Emang Kertas sih gue baik. Kata gue gaya bener nih orang mau ngapain sih gitu. Gue bingung kan. Gue bener-bener muka gue langsung kayak, ngapain nih orang ngapain nih. Aceh Gayo tuh Arabica. Dari Aceh dia dari Aceh. Betul. Si ngerti. Ini langsung kemarin
sama kaya itu robusta. Coba deh yang Ini aku udah green duluan. karena oh udah green. Coba ya. Oh ini harusnya di Iya, di grinder dulu ditumbuk ya, ditumbuk lah. dulu lah ibaratnya ya. Dihancurkan. Oh enggak, buat orang-orang yang mungkin gak ada gerinda gitu, gerinda. Gerinda. Apa sih mesinnya gitu ya ditumbuk dulu gitu ya mesinnya. Iya, tapi sekarang udah kayaknya nggak ada numpuk lagi deh. Di kopi itu yang jual kopi itu pasti bisa mau di green pak. Oh misalnya Tapi- sorry, gue kan awam nih, jadi misalnya kayak gini gue mau beli nih di green dong gitu. Oh gitu ya. Oh, di Els Coffee sangat tersedia ya teman-teman kalau ingin membeli kopi. Oh, gua Terus kira- ada juga ya gua kira kayak tumbuk manual. ada juga ya kayak yang apa tuh namanya? Ada alat grinder yang Oh, gerinda. Grinder. Beda ya. yang apa tuh namanya? Yang kecil itu tuh yang enak tuh biasanya kalau misalnya buat pecinta kopi di Indonesia. Wes. Terus aku pakai aplikasinya 30 gram aja deh. Oh, harus dihitung juga ya. Harus dihitung. Aduh, ribetnya mau minum. Kaitannya sama berapa banding berapa. Lo pakai sendok dong ya, Aduh, Bang? Mbak, cepetan, Satu saya sendok ya. haus, mau minum. Enggak pernah ada customer kayak gitu. Ada Lo enggak? doang. Cepetan woi, gue laus gitu. Enggak, lo Nggak ada doang ya? sih. Lo doang itu bang. Lo doang. Ya udah sih, berarti Bang. nanti Lo gue yang doang. perdana deh. Jadi aku pakai 30 gram. Gua harus dihitung ya Oke. 30 gram. Harus pas 15 atau 50 atau tergantung pakai rasionya. 145 gram. Oh, 300 gram. 20 aja. Oh, 20. Ya, Oke. 20 dikit lah gitu. Harus 20 gram. Emang kenapa? Paduannya kenapa harus 20 gram? Enggak harus 20 gram sih, ini kayak berkaitan dengan resep aja, resepnya bersama, maka kita pakai perbandingan. Alasannya kenapa? Ya biar nggak aneh dong. Gue pengen nimpuk nih orang di sebelah gue gitu Ya kan. gue kan kagak ngerti, gue taunya. Kopi itu kan berkaitan dengan ekstraksi kopi, jadi ekstraksi kopi itu ada yang under ekstrak, ada yang over ekstrak, ada yang well ekstrak. Jadi tugas dari satu dalam membuat kopi harus sampai well ekstrak, dimana Jadi yang dia bener-bener oke tidak- ya. maksudnya rasanya tidak Well. kurang banyak, tapi Baunya enak banget ya. bau kopi, tapi tidak juga tidak keluar banyak, tapi juga mengambil rasa yang pas. Gitu. Kenapa harus 20 gram? Nanti pakai perbandingan segini, nanti harusnya ada suhu airnya. Aku tuh biasanya hitung suhu airnya, nggak boleh air dingin, tapi juga nggak boleh air terlalu Dingin. dingin. Biasanya aku buat termometer, cuman kan tadi buru-buru. Ya, 30 derajat ya biasanya. No. Oh 80 ya, 30 air dingin ya. Iya. Oh 80 derajat. Berat. Tapi di bawah 100. Oke. Ya jadi setelah gini tinggal tuangin aja. Tinggal tuangin aja terus tidak. Enak kayaknya bisa gue juga. Sekali kan. Karena nggak ada termometer segala macem, Bang. Ini Oh, kan aku iya. yang paling simpel biar teman-teman nggak tahu. Ini udah 100 derajat ya. Ini udah kayak panas api neraka. Kok agak-agak menakutkan. Oh, ini harus diputar-putar juga gitu. Biar dia Biar apa tuh? Merata gitu ya. Oh jadi, gue baru paham. Jadi yang putar-putar itu biar merata ya. Bukan gaya doang ya. terus aku pakaiannya 200. Biar kayak doang. Oh, angka untuk Air. penyeduhannya pun harus ada ininya. 10. 200 harus 1/10 berarti iya 200 ya. Oh gini. Oh, ini buat para tribuners jadi nggak ngasal jadi buat kopi gini. Kalau gua dulu kemarin buat kopi, yang penting gulanya banyak. Rasanya gula ya. Tapi malahan, rasanya bukan. manis. Bukan. Heeh. Gula rasa kopi Setelah gitu itu, ya. Ini ditungguin nih. Iya, kita tungguin. Berapa hari? Satu tahun. Enggak. Nanti kalau misalkan untuk pengadukannya sendiri tuh Kak, itu ada ininya. Oh, Nanti dia dulu, coba. sabar dulu. Aku nggak bawa spoon sih. Oh. Mungkin ada spoon. Pakai tangan nih. Tapi ada tekniknya ya Kak. Kalau ini nggak cuma diaduk aja, tapi untuk membuat kan ini kan paling mudah ya, karena ini versi yang paling pertama. Oh, ini nunggu apa nih? Ini. Nunggu maghrib. Oh, ada waktunya nih. Oh, sorry. Ya ampun. Sorry. Berapa? Ya ampun. Tadi udah 42 detik. Sekitar 3 sampai 4 menit. Oh. Jadi fungsi dari nungguin ini ngapain? Oh, lagi diekstrak ya. Lagi dicoba untuk menjadi kopi. Ya kan ini memang kopi. Rasa ekstraksi itu kan segala apapun yang diambil oleh air dari kopinya, jadi biar semuanya Oh, itu menunggu 2,5 menit ya, untuk sampai ini. 3 menit ya. sampai 4 menit. Oh, jadi misalnya kalau kita Gilingannya. misalnya kita buat kopi gitu yang udah ada, itu mendingan didiamin dulu 3 menit gitu. Kalau buat ini Oh, buat Karena ini gini. posisinya.
Kopi Beda itu ya? aku ngajarin. Iya, nggak apa-apa. Kopi itu Sabar ya. apa ya, grind size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau misalnya semakin halus kopinya itu dia butuh ekstraksi yang sangat cepat kalau misalnya pakai suhu yang tinggi gitu. Gak usah di-grind Oh, nggak usah di kayak gini. Oh, gitu. Berarti satu biji kopi kita potong banyak-banyak. Kayak kopi-kopi sasetan gitu, itu langsung aja bisa Kan diminum kita bisa. seduh, beda. Iya, beda ya? Beda. Tapi kalau misalnya dia di grindnya kayak gini kan kasar banget tuh. Ibaratnya Oh iya, masih kasar ya? Kasar banget. Jadi dia butuh waktu yang cukup lama untuk diekstraksinya. Agar semua Biar rasanya nyampur keluar. dulu ya ibaratnya airnya ke kopinya ya. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman suka kopi yang, kalau aku suka yang clean, soft, dan rasanya lebih tipis, kayak aku minum apa ya? Nggak kayak minum aja sifatnya yang mau di tenggorokan lu blek gitu kan. Tunggu bentar Mbak, mic-nya nggak ada. Oh iya. Oke. Itu aku saraninnya lebih ke apa ya? Kopi, metode seduhnya ya pakai filter atau pour over gitu. Kalau ini pasti dia lebih bold, karena dia nggak ada penyaring atau filternya gitu. Beda apa? Beda teknik, beda, Beda rasa. meskipun pakai kopi yang sama. Oke. Kalau ini masuk Ini immersion, Oh, oke. rendaman, pakai French press. French press itu Kopinya immersion. termasuk jadi robusta apa Arabica tadi? Yang ini Aceh, yang aku Aceh. bilang ini Aceh. Ini masuknya kemana? Robusta apa Arabica. Arabica ya? Wah, wanginya kopi sekali. Enak ya baunya ya. Kopi dong. Gue kira barista bisa merubah. Tapi kopi nggak rasanya semua jadi kopi susu. aromanya langsung kopi gini loh bang. Emang gimana? Lu Ya bilang ada, kopi maksudnya gimana? ya kan ada kopi yang nggak kopi banget gitu. Siapa? Enggak kopi banget. Nggak, maksudnya kan beda Nih, beda kemarin ininya kayaknya loh, dia beda pak- bijinya. Dia kayaknya ngopi sama pacarnya. Jadi rasanya rasa cinta gitu ya aromanya. Nggak gitu kayak gitu. Kayak yang apa tuh namanya? Tapi memang misalnya beda kopi kayak gitu tuh aromanya lebih menyengat kemana gitu nggak ada ya kak ya? Ada. Nah kan kayak gitu maksud gua. Iya, Maksud gua tuh kayak gitu tuh. Jangan Tapi ya nangis. bau kopi ya bau. Maksudnya aroma kopi ya aroma kopi gitu. Enggak ada mungkin aroma parfum lain. Iya maksudnya kayak lebih menyengat sama enggak. Lebih green dikit lagi banget. Oh, soalnya tadi di ini ya. Wah, lama juga ya. Gara-gara Bang Isan ini, gara-gara Dia dimarahin nih sama lakinya nih. Mana kopi gua? Tapi kok makin lama makin naik gitu ya, emang gitu ya? Mungkin lagi. Boleh. Minta diskon ini. Oh. Oh, sekarang garpu ya? Iya, maklumlah di sini Mbak. Di sini dia pecinta wah. binatang. Cinta debus. Yang bagus itu dia punya Oh, ada krimnya. krema. Oh, bukan disebutnya bukan krim ya? Mungkin lebih kayak foam kecil. Oh, kopi yang bagus itu malah gini ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian teman-teman minum kopi terus pas minum kopi ini potong si kremanya gitu. Berarti kopinya udah asam. Asam udah terlalu lama. Oh, Gitu. Kayak Pantesan limbah beda ya gitu kayak dulu. antara kopi yang sasetan gitu sama yang dari coffee shop gitu. Ya, ada. ya beda banget dong. Ya iya, maksudnya ini nggak ada dia. gitu-gituan ya. Nih. Kalau nggak itu tinggal dipakai. Tadi emang pakai pakai. Oh, ada tekniknya. Berputar-putar dulu kah? Baca doa. Sujud syukur dulu. Oh, cuma seperti itu ya. Ini biar kotoran apa kotor. Ampas-ampasnya. Si ngerti ya bun, udah ngejelasin ini supaya biar kotoran yang dia bilang. Ampas bener. Bukan ampasnya. Biar dia ke bawah tuh. Lu lihat nih, pada Tribunus nih. Ini susah cuy bikin kopi. Makanya gue lebih seneng susu sih. Instan ya bun. Iya. Enak lagi. Ada gelas? Ada gelas. Enggak, ini bukan gelasnya. Ada gelasnya kok. Ada gelas. Ambil Kok aja, kita ambil. nggak ada semua ya guys? Sungguh dipersiapkan sekali. Aja tuh. Itu gelas iya. Tribun itu? Iya tuh. Nah, itu tadi gelas itu. Nah, jadi sini. Oh, jadi ini cuma seperti ini aja. Iya, seperti ini aja buat teman-teman yang mau minum kopi di rumah. Ya dialatin aja French press itu ya. Itu Cukup ya. Ya. Cukup seperti ini ya. Gampang ya. Ada tadi. Kalau yang mesin-mesin Mbaknya tolongin. grinder apa. Gerinda apa lah? Itu. ya udah. Ya udah enggak apa-apa. Nah, ini isinya kopi ya. Ini kopi. Dan di dalamnya kosong awalnya. Kita lihat jadi apa. Prok dulu nggak ini? Nah. Kok begini ya kan? Gue emang suka juga sih wangi kopi itu. Nenangin tuh wangi kopi. Benar. Iya enggak lu? Mm-mm. Gue nggak salah ya tapi.
Enggak, tapi emang enak loh. Udah bisa diminum kayak gitu. Oh. Tapi kan nggak ada Pernah nama belum? heeh. Iya, Iya, kopi makanya. harusnya seperti ini. Kopi tuh seperti ini. Si ngerti kopi ya. Dia aja kopi maunya gulanya yang banyak gitu kan. Si ngerti kopi memang. Hanya seperti ini. Pusing Ayo, sekali. coba gua cicip deh. Gua cicip. Asam lambung lo ntar. Dia gini, gula, gue butuh gula. Kalau kayak gitu sih bang? Bang, semangat. Gua kalau kopi yang bagus pasti gua pusing. Oh, nggak bisa yang mahalan ya lo ya? Enggak, kalau yang mahal bagus pasti pusing karena memang kafeinnya kan kuat banget tuh. Enggak sih. Bukan masalah kopi yang bagus, saya kok jelasin deh. Minum dulu. Enggak sih, dia pusingnya lebih ke karena mahal kan. Kayak, ya Aman kan Allah ini? kenapa gue harus minum Aman kan? kopi. Aman kan ini? Aman. Aman. Lu ngapa sih? Apaan sih bang? Panas tuh. Panas tuh. Tapi enak. Rasa buah. Buah kopi. Enggak, bener. Si ngerti kopi. Coba lo bilang, lo ini, lo Kenapa sih review. setiap kali itu pasti bunyi itu buat apa? Itu berkait dengan teknik minumnya sih. Oh, kan bener kan gua tadi teknik minumnya? Oh, ada teknik minumnya. Nggak ada gitu ya? Ini si lebay sih ya, si lebay. Si ngerti kopi emang. Ya, ada teknik minumnya dan ketika teknik itu tuh akan membaca rasanya gitu. Kenapa kita minum seperti itu? Jadi kalau kita nyobain kopi tuh dia harus di ujung gigi sini dan memasuki semua rongga semua Lidah. Iya. Wow, ada tekniknya ya. Gila, Jadi gitu. dia minum dia masukin kan kita punya rasa yang ini bagian manis, asam, asin dan pahit. Dia harus memasuki semua itu. Oh, Itu ada tekniknya. Makanya Aku belajar itu sampai kesel dulu. lo harus keselak sih bang. kirain masuknya lewat hidung gitu. Gue pas wudhu kayak wudhu. Tapi Kak, kalau misalkan di Lampung sendiri gitu ya, itu biji kopi yang paling apa ya, best seller gitu tuh yang mana sih? Kalau buka rute langsung biasanya sih dari Liwa ataupun dari Panggangan. Karena itu kan produksi. Dan kita akan sangat membanggakan. Ya, bekas elu. Paling membanggakan dari Lampung banget. Sorry. Soalnya kan banyak juga tuh Kak yang makin kesini tuh ya ada beberapa temenku tuh yang bilang, oh enak tuh katanya Toraja katanya gitu kan. Nah kalau misalkan yang apa ya, varietas yang kayak gitu tuh banyak juga nggak sih kalau di Lampung? Ada, waktu aku lomba itu aku pakai dari Toraja dan itu Arabica. Jadi udah termasuk enak. Cuman kan kalau misalnya dari Toraja ini enak tuh, karena kan itu kan produksi kopi yang terlalu banyak dan banyak. Mungkin di Toraja emang Arabicanya banyak. Kalau kita tuh karena kita dasarnya nggak terlalu tinggi, jadi penanaman kopinya juga ya. Oh iya benar. Paling bisa untuk mencapai robusta dan kata seperti aku bilang tadi, kalau misalnya robusta itu untuk metode tanamnya tidak sulit Arabica. Benar. Nah, di sini tadi aku nyeduk. Biji kopi nih. Yes, aku tadi nyeduk kopi Aceh. Aceh itu kopi Arabica. Nah, di sini aku punya Aceh sama Lampung. Lampung ini robusta, yang Lampung Barat. Doyan Podcast ya, Bu. sambil ngopi, enak banget lu. Makanya bawa gelas. Ya, dan ini Aceh Arabica. Kelihatan banget bedanya. Ini adalah varietas kopi yang paling diproduksi di dunia, paling banyak. Dan kita semua minum pasti saat ini pasti ada. Ini Arabica dan ini Robusta. Kalau mau tahu bedanya. Wih, yang ini lebih gede ya, Ya. lebih tebel. Kalau Robusta Nggak kelihatan kelihatan ya, Bun. gua. Boleh ya. Nih sini di situ sini aja. Nah, Nah, kalau yang Arabica lebih tuh hitam gitu. bentuknya cenderung lonjong dan juga tipis. Kalau Robusta tuh dia bulat. Emang. Sebenarnya Robusta lebih kecil sih dibandingkan Arabica. Ini mungkin lagi dapat yang jumbo aja gitu. Lebih kecil nih ini kayak lebih kecil, terus dia langsung cenderung bulat. Bin kopinya. Jadi kalau misalnya ketemu bin kopi seperti ini ya udah bisa ngebedain, oh ini Arabica, ini Robusta. bisa dimakan langsung nih katanya cuy. cobain ya. Bang. Tapi udah dipegang-pegang tadi? Enggak usah. Pura. Enggak, dia mah dari bawah juga diambil di ini. Yang biasa kayak gitu. Tuh, kayak kacang. Mahal juga gua kalau ngomongin ini cuy. Terserah lu lah Bang. Itu yang paling bisa bedainnya. Terus yang bedain rasa Arabica sama Robusta, apalagi yang bedain adalah rasanya. Kalau rasanya Arabica itu cenderung lebih acid itu lebih asam. Dibandingkan dengan Robusta itu lebih bold, lebih bitter, lebih pahit ya? cenderung kata-kata cenderung tasting note rasanya itu lebih ke nutty atau dark chocolate. Kalau Robusta, kalau Arabica tuh lebih ke fruity, lebih ke lemon. Iya, makanya ini kayak buah cuy. Lu Lu coba deh. makan yang mana tadi? Ini Arabica. Oh, Makanya kayak buah. Buah Enak apa, ya. Bang? Buah apa bang?
Enak lah, Bu. Doyan lu nih. Yang buat langsung grand champion. Doyan lu Makanya aja yang enak. doyan ini. Kecuali kalau lu berdua yang buat, gua agak gimana gitu. Tapi kalau dibuatin lu minum juga kan. Ya, insya Allah. Berarti itu kan. Nah, terus itu berkaitan dengan rasa ini juga berkaitan dengan kayak kata aku bilang tadi apa ya? Ketinggian penanaman. Jadi semakin tinggi kopi di tanah itu rasanya itu semakin acid dan tasting notes itu semakin kompleks. Jadi rasanya tuh makin banyak gitu. Dibandingkan dengan robusta yang misalkan dia lebih rendah kan dibandingkan arabica penanamannya. Jadi tasting notes-nya tuh nggak banyak. Ya rasa kopi ya cenderung yang kita tahu, yang kita kenal lah. Yang aku kenal gitu. Kalau arabica ini semakin tinggi, dia semakin kompleks rasanya. Aromanya kuat banget. Nah, ketinggian penanaman ini juga berkaitan dengan kandungan di dalamnya. Kayak misalnya, kan kita ada kafein. Nah, ini salah satu kenapa teman-teman atau customer aku bilang, aku tuh sebenarnya pengen minum kopi, tapi kenapa ya setiap minum kopi tuh aku suka sakit kepala, jantung deg-degan, asam Semanggung, agak kangen shaky. pacar, enggak. Karena ada Jadi aku nggak suka kopi. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya teman-teman tuh bukan kopinya yang salah, tapi kandungan kafein di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada teman aku atau customer yang datang kepadaku dan punya konsultasi seperti itu, aku bilang pertama bukan jangan salin kopinya, tapi salin kafeinnya. Karena sebenarnya kandungan karena kafeinnya itu yang menyebabkan gangguan-gangguan yang kita rasakan tidak enaknya itu. Gitu. Terus itu pilih kopi yang punya kandungan kafein yang rendah, karena arabica punya kandungan kafein rendah ya. rendah dibandingkan yang robusta. Itu kenapa salah satu alasan kenapa aku lebih cenderung suka arabica dibanding robusta. Aku kalau misalnya kalibrasi itu kan nyobain rasa kan, karena aku minum berkali-kali berpuluh-puluh kali dan nyobain rasa sampai ini rasa yang terbaik yang harus aku sajikan ke customer gitu. Itu aku kalau misalnya arabica itu kan aku minum terus karena aku nggak bakal sakit kepala dan lain-lain. Tapi kalau misalnya robusta aku enggak. terlalu Aku tinggi cuma cobain kafeinnya. doang, tapi nggak aku telan. Oh, jadi cuman di bisa juga kayak gitu. Agak di Iya, emang semua nyobain kopi kayak gitu. harus nggak ditelan ya. Iya, karena kita Berarti ini Lepehin, salah dong. Bapak lepehin, ditelen. lepehin. Salah karena nih, Pak. enggak, itu kita bukan minum kopi, nyobain rasa kopi. Jadi kita emang ada kayak misalnya ada 50 sampel kopi kita cobain. Semua kan ya, kita manusia biasa juga loh barista itu, cuman kan semua ada tekniknya dalam bikin kopi itu. kembung nanti ya kayak 50. Lah, lu udah kembung, Bang. Kok kembung lo? Iya, gue kebanyakan padang. Terus itu jadi pilih kopi yang kafeinnya rendah yang pertama. Dan kandungan kafein itu bukan cuma tergantung di kopi doang. Kandungan kafein itu ada di minuman isotonik atau misalnya minuman ringan, makanan ringan, obat-obatan gitu. Dan makanan-makanan yang bahkan kita makan sehari-hari. Jadi makanan kita makan sehari itu kayak misalnya nasi padang tuh bukan cuma ada kalori, karbohidrat dan dia ada kafeinnya juga, kita rendah. Cuman kan kalau kafeinnya rendah kita makannya 10 nasi padang tetap aja sama dengan segelas kopi misalnya gitu, satu gelas espresso misalnya gitu. Nah, teman-teman cenderung nyalahin ketika minum kopi nggak bisa tidur, sakit kepala yang lain, itu cenderung nyalahin kopinya gitu. Padahal dia cuma minum kopi dikit dan itu arabica juga gitu. Kayaknya ini gara-gara minum kopi deh, makanya aku nggak bisa tidur. Ini karena sakit kepala. Padahal sebelumnya dia makan ini, minum itu, mengkonsumsi obat ini, kafein itu banyaknya di situ. Gitu. Bawaan buntu pula. Aduh, pusing pasti. Nggak punya uang, dompet kering. Apa lagi? Jadi emang nggak bisa tidurnya karena makanya itu gue gitu kayaknya ya. pas waktu gue minum kopi tuh karena gue lagi buntu gitu. Oh. Tapi Pusing kayaknya makanya. lu sepanjang tahun itu buntu terus ya bang. Iya, nggak tahu nih. Jadi kita juga harus memperhatikan ini hari ini aku isi kafein berapa banyak. Dan setiap orang kan punya ambang batas kafein dan kalori kalau kita ini. Toleransinya gitu ya. Toleransi kita. Kalau misalnya teman-teman, harusnya kalau misalnya di luar itu, karena kan aku lebih internasional kan punya teman-teman dari luar negeri juga. Mereka tuh selalu nanya ini kandungan, kalau makan gorengan tuh itu tuh nggak sehat, ini ada kandungan ini gini. Mereka tuh hitungannya kalori. Sama kayak minum kopi gitu. Ini nih kafeinnya segini, ini apa nanti yang kandungan mereka tuh ada kan, karena itu tuh sesuatu yang masuk ke tubuh kita gitu. Nggak bisa asal-asalan. Kalian misalnya masuk sedikit ya salah aja itu bisa berakibat dengan kesehatan paru-paru, jantung dan lain-lain. Itu bisa aja rusutannya panjang ke kesehatan dan lain-lain. Itu karena kita tidak memperhatikan pola makanan kita atau sesuatu yang masuk ke tubuh kita dengan cara yang baik. Semua harus ada hitungannya. Nah, teman-teman kadang nggak suka ngitung itunya. Iya, males gue mah males. Gitu. Hajar Ribet aja. amat ngomongin ini. Padahal Harus dihitung ya. iya, harusnya tahu Misalnya, hitungannya. gue biasanya ngitungnya pas terakhiran sih bayar gitu. Apa ini? Terus
Santri ke depannya mau ngapain nih gitu. Mau jadi juara dunia pasti ya. Amin banget. Amin. Kayaknya mau impian barista deh. Oh gitu ya. Iya. Jadi juara dunia. Ya dong, kan itu prestasi paling tinggi ya kak ya. Profesi paling. Ya iyalah, emang juara dunia gaib paling tinggi. Kalau bisa jadi juara dunia tuh opportunity-nya tuh banyak banget. Sempat ini. Kesempatan banyak banget. Terus aku tuh lebih kenapa pengen sampai pada titik itu yang saya bilang, karena itu tuh akan apa ya, kita akan mudah banget ketemu sama orang yang lebih hebat daripada kita dan sharing banyak hal gitu. Makanya aku selalu apa ya, selalu Belajar. diri aku ke depannya lebih baik lagi. Itu oke, terakhir deh. Itu kriteria untuk jadi juara dunia itu dia menemukan resep baru kan, kalau kayak chef atau apa gitu kan menemukan resep baru gitu, kalau barista sendiri. Pertama ikut lombanya, Heeh. yang kedua menang di lombanya. Untuk Ada menang, kriterianya gitu untuk misalnya. menang kita harus paham sekelumit aturannya. Jadi sekelumit aturannya misalnya kayak kemarin aku lomba barista championship itu kan pakai aturan WBC ya, World Barista Championship. Itu di aturannya kita harus membuat 12 minuman dalam 12 menit kok. Oh, cepet-cepetan berarti ya? Ya, kita harus cepat, tepat, akurat dan enak. Oh, Bisa sampai sebegitu ya, 10 cup ya? Memang ada orang mau bikin 10 cup 12 menit itu. Cepat, buru-buru. itu lebih ke senioritas ya bun. Cepat. Galak banget. Mana nih? Itu dibagi beberapa minuman. Kayak misalnya tuh bisa espresso berapa cup espresso, 3 cup espresso, 3 cup milk base kayak latte. Tapi itu kopi, minuman kopi kayak fashion kita sendiri. Saya pakai base kopi juga. Jadi kita buat itu bukan cuma buat asal buat doang, kita harus ngomong ke jurinya, ke customer. Ini tuh apa gitu-gitu. Pakai proses ini dan dan kalau kopinya enak, kita profesional, jadi juga kita well sama customer sama jurinya, itu udah dipastikan ya bagus gitu. Tapi emang bener sih. Apa? Salah satunya harus cepet. Karena gimana pun customer nggak mau nunggu mau lama. nunggu lama. Iya, cepet, tepat, terus enak. Nah itu. Benar. Tepat, enak, murah. Apalagi Nah yang kayak nih? gitu yang agak susah nih, murah ini nih. Susah nih, susah. Murah itu yang agak susah ya. Karena Gitu. prosesnya panjang bang. Iya. Terima kasih nih buat Mbak Santri. Thank you nih. Udah kasih, Kak. hadirin. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Enggak dong, jangan dong. Dan apa ya? Mungkin apa gitu. Sejauh ini Kopinya enak. Barista itu profesi yang menurut aku masih dipandang sebagai profesi tambahan. Jadi ya udah aku lagi kayak aku udah jadi barista aja gitu. Akibatnya dari pola pikir seperti itu, ya teman-teman yang datang cuma kerja doang, minum doang, kalau nongkrong ya bentar. Foto-foto doang. Yes, Di gitu. Instagram ya. Padahal profesi barista adalah profesi yang profesional, harus ditangani secara profesional dan dikerjakan oleh orang yang profesional. Aku selalu bilang itu sama teman-teman aku di kantor juga gitu. Di aku juga bilang seperti itu. Jadi kita nggak boleh asal-asalan karena kita memilih yang terbaik untuk customer gitu. Aku bisa bilang ini adalah hal yang akan masuk ke tubuh semua orang yang minum kopi Anda. Itu sama aja kayak dokter yang bikin vaksin ke itu. Dan sepenting itu. Kalian harus menganggap bahwa pekerjaan kalian itu adalah se-urgent itu, gitu. Penting itu gitu. Serius sekali ya sepertinya Anda ya. Harus sangat serius. Aku tuh depan customer, iya ini enak banget, tapi kalau di belakang bar, belakang sini aku sangat serius dalam ketemu teman kopi. Dan kalau misalnya aku gagal, lebih baik aku pulang daripada pasti customer aku dia nggak tahu atau gimana itu jelek atau asal-asalan. Makanya enak sih kopinya. Doyan ya. Doyan ya. Si ngerti kopi nih. Doyan Jangan apa lupa sih buat ngerti ngopi kali kak ya. Iya. Wah terima kasih nih Mbak Santri udah dibuatin kopi. Sebenarnya nggak buatin lo Alam- sih. Gimana kalau kita kontrak Mbak itu biar buat kopi di sini deh? 2 tahun lah. Soalnya gue kalau dibuatin sama Anang, waduh, hancur. Dia kopinya warna putih. Apaan kopi warna Kopinya jadi putih? warna putih. Si ngerti kopi ya lo bang ya. Terima kasih nih buat Mbak Ede. Thank you banget, mudah-mudahan jadi tercapai ya untuk menjadi juara dunia. Amin. World Champion. Sukses selalu kak. Iya, terima kasih buat para Tribuners juga, jangan lupa dengerin kita di Spotify. Ya jangan lupa juga buat tontonin video-video kita ada di Facebook, kemudian Instagram sama YouTube. Dan jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita terupdate.
Ya, buat Mbak ini dipersilakan mungkin mau mempromosikan dirinya sendiri. Dia dia lebih promosi tempat kerja aku. Karena aku sekarang tuh biasanya di Art Coffee Roastery. Jadi Art Coffee Roastery itu adalah dimana kalian bisa minum kopi tapi kalian melihat proses kopi yang Gitu, karena langsung ada roastingnya. Lumayan karena itu adalah terbesar di Sumatera. Wow. Itu sangat besar sekali. Dan lu yang handle ya? Ya. Wah. Ya kapan-kapan main. Jadi mungkin di IG-nya mungkin yang mau stalking. Yang jelas bukan foto gaya-gayaan ala Ellen yang pura-pura jadi barista. Kok Ini gue barista beneran. disindir gitu kan. Di mana IG-nya? Ya 19. Ya. Ada nggak sih mau aku nyebut ini? Gimana? @Satria. Mulia 19. Oh, Satria Mulia 19. Santria bukan satria. Iya, Santria iyalah ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih sekali lagi nih buat Santri udah hadir di Tribun Lampung Podcast. Thank you. Thank you, dan kopinya enak banget. Kayaknya memang pantas sih jadi juara. Seneng aja kan lo bilang. Buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Bye-bye.